Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sayangnya, segera setelah melihat putri mereka, Zheng Lingxin dan istrinya harus kembali ke Exorcist Mountain Pass. Dengan dimulainya perang suci, meskipun mereka merasa sangat kasihan pada putri mereka, tanggung jawab berat mereka bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. "Hao Shen, kamu di sana?" tanya CR. CR berdiri di depan kamar, dan dengan lembut mengetuk pintu. Saat ini, ingatannya baru saja kembali, emosinya memang sangat terpengaruh. Tetapi selama beberapa hari terakhir, di bawah jaminan Long Hao Shen dan yang lainnya, dan dengan perhatian yang ditunjukkan oleh orang tua dan kakek buyutnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Lagi pula, ingatannya tidak kembali sepenuhnya, dan apa yang sudah berlalu tidak bisa diubah, dan dia mengatasinya sedikit demi sedikit. Selama 2 hari terakhir, kondisi mentalnya hampir pulih sepenuhnya. Di dalam ruangan, Long Hao Shen tidak merespons. Beberapa saat setelah dia mengetuk, dia masuk untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang benar-benar hadir, itu membuatnya aneh. Biasanya, Long Hao Shen akan berkultivasi di kamarnya. Setelah dia tenang, dia banyak memikirkan hal-hal baru. Meskipun Long Hao Shen sementara tinggal di sini, baik itu dia atau anggota tim lainnya, semua orang dipenuhi dengan ketidakpastian. Sejak kehilangan ingatannya, orang yang telah menghabiskan waktu paling banyak dengannya adalah Long Hao Shen, yang bisa dikatakan telah dengan tulus merawatnya. Meskipun dia masih tidak dapat mengingat hal-hal yang terjadi di antara mereka berdua, dia adalah seorang gadis, dan memiliki emosinya sendiri. Seiring waktu berlalu, bahkan dalam keadaan amnesia itu, dia secara bertahap datang untuk menerima Long Hao Shen. Setidaknya sekarang dia tidak akan tersipu dengan jelas, ketika Long Hao Shen mengambil tangannya dan berjuang melawannya. Selama ini, dialah yang berkorban untuknya. Sekarang setelah peristiwa besar seperti itu terjadi, dia harus menjadi orang yang menghiburnya. Sekarang dia menyadari hal ini, CR berinisiatif untuk mencari Long Hao Shen di kamarnya, dan mengetahui bahwa dia tidak ada. Mungkinkah aliansi kuil telah memberikan keputusan mereka tentang masalah itu? Pikir CR. Memikirkan hal ini, CR merasa sangat tegang, seolah-olah diserang oleh rasa sakit yang tak terlukiskan, dan merasakan bahwa napasnya tidak stabil. Tapi, bagaimana mungkin dia tidak memberitahuku sama sekali? Tidak, dia tidak akan pergi seperti itu, pikir CR. Sederhananya, dia dibutakan dengan keprihatinan. CR bahkan tidak menyadarinya, tetapi tanpa sadar, Long Hao Shen sudah memegang posisi penting baginya. "CR, apa yang kamu lakukan di situ?" tanya si Loli. Tepat pada saat ini, pertanyaan ini diajukan kepadanya. Memutar kepalanya, CR melihat Chen Ying'er keluar dari kamar terdekat, dan bertanya tentangnya. Seolah-olah dia menemukan penyelamatnya, CR mendekat ke arah Chen Ying'er. "Ying'er, apakah kamu tahu kemana Hao Shen? Apakah kamu melihatnya? Kenapa dia tidak ada di kamarnya?" tanya CR. Chen Ying'er menjawab dengan bingung. "Tentu saja dia tidak ada di kamarnya sekarang. Dia menyiapkan makanan untuk kamu. Tidakkah kamu tahu, bahwa sejak kami kembali, semua yang kamu makan disiapkan secara pribadi oleh tangan bos," jawab si Loli. Seluruh tubuhnya menggigil dengan perasaan yang sulit digambarkan, dia baru menyadari, bahwa semua pori-pori di tubuhnya terasa mencang. Semua kekhawatirannya pada saat sebelumnya telah hilang, lalu digantikan dengan kekhawatiran dan kehangatan. Tepi matanya tiba-tiba menjadi merah. "Jadi dia benar-benar menyiapkan makanan untukku. Pada saat dia bisa ditinggalkan oleh aliansi kapan saja, memikirkannya, aku yang seharusnya menyiapkan makanannya, bukan sebaliknya," pikir. Melihat ekspresinya, Chen Ying'er yang mendapat konfirmasi bahwa dia sebenarnya tidak tahu, tidak menyembunyikan kecemburuannya. "CR, kamu adalah gadis yang sangat beruntung. Tahukah kamu, sehari setelah kamu mendapatkan kembali beberapa ingatan kamu, bos mengatakan bahwa pikiran kamu tidak stabil, dan bahwa ia harus membuat makanan yang baik untuk kamu makan, sehingga kamu bisa merasa lebih baik." Lalu dia berkata. Pada titik ini, Chen Ying'er tiba-tiba berhenti. Lambat laun mata CR tampak tiba-tiba menjadi mengkilap. "Apa lagi yang dia katakan?" tanya CR.
Mata Chen Ying-er sedikit memerah dan menjawab. Dia mengatakan bahwa di masa depan, mungkin tidak akan ada kesempatan lain seperti ini. Dia ingin menghargai sisa waktunya bersama kamu, karena hanya itu yang bisa ia lakukan untuk kamu, jawab si Loli. Dengan sekejap, Chai-er tiba-tiba menghilang dari pandangan Chen Ying-er. Melihat sisa-sisa bayangan dari tempat dia menghilang, Chen Ying-er menghela nafas, dan berbicara dengan suara keras. Chai-er, kamu harus benar-benar menikmati keberuntungan ini. Jika suatu hari nanti pria itu memperlakukan aku, layaknya bos memperlakukan kamu, aku bahkan akan menerima kematian, teriak si Loli. Ada beberapa dapur di kantor Istana Eksorsis Mountain Pass. Dalam beberapa saat, Long Haoshen terlihat sedang bekerja. Dapur ini kecil, dan di bawah permintaan Long Haoshen, itu dicadangkan untuk penggunaannya dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, ia menambahkan kayu bakar ke dalam kompor sambil memperhatikan keadaan kuali. Aroma manis yang kuat sudah memenuhi udara, dan disertai dengan aroma yang nyata. Di dalam pot ada 3 naga terbang yang tentu saja bukan naga asli, tetapi jenis burung yang sangat bergizi, bahkan tidak dikategorikan sebagai binatang ajaib. Hari ini baru saja dimulai, saat Long Haoshen berlari untuk mendapatkan 3 Flying Dragon untuk ditangani, dan mempersiapkan mereka sebagai sup. Sesekali menambahkan panas api dan mengendus aroma sup, dia merawat makanan lainnya setelah memastikan bahwa tidak ada masalah. Sebagai anak miskin yang bertanggung jawab atas keluarga, Long Haoshen mulai belajar memasak bersama ibunya pada usia 6 tahun. Meskipun bakatnya di lapangan tidak terlalu terpuji, setidaknya, rasanya tidak terlalu buruk. Dia juga yang merebus sup yang terbuat dari ramuan liar untuk ibunya pada saat itu. Kondisi kehidupannya saat ini, jelas sangat berbeda dengan masa lalu. Long Haoshen ingin melakukan beberapa hal yang ingin dia lakukan sebelum aliansi mencapai keputusannya. Pada saat ini, bertentangan dengan harapannya, pikirannya tidak terlalu berorientasi pada orang tuanya. Itu karena dia tidak ingin membuat mereka merasa tidak nyaman dengan masalahnya sendiri. Setelah tidak bertemu mereka selama bertahun-tahun, dia hanya bisa berdoa untuk mereka dalam keheningan. Untuk saat ini, kultivasi bukanlah hal yang paling ia inginkan. Jika aliansi memutuskan untuk menyerahkannya kepada Kaisar Dewa Iblis, lalu apa gunanya untuk meningkatkan lebih banyak? Dia tidak mungkin mendapatkan kekuatan untuk menyusulnya dalam rentang waktu sesingkat itu. Jadi saat ini, yang dia inginkan hanyalah melakukan sesuatu untuk Chai-er. Saat usianya bertambah, Long Haoshen mengerti bahwa dia akan segera berusia 18 tahun. Apa yang dia rasakan untuk Chai-er bukan hanya sedikit suka, tetapi cinta yang hanya ada di antara 2 orang dari jenis kelamin yang berbeda. Itu karena, setiap kali dia memikirkan Chai-er, tidak peduli apa yang diinginkannya, pemberian itu akan menjadi kebahagiaan terbesarnya. Kehilangan memori Chai-er adalah pengalaman paling menyakitkan yang pernah ia miliki. Masa depan yang tidak pasti, dan dia tidak ingin memikirkannya, hanya berharap bisa tetap bersama dengannya sedikit lebih lama. Setiap hari bisa menatapnya, dan melakukan sesuatu untuknya, itu sudahlah cukup. Chai-er diam-diam berdiri di belakang pintu dapur. Mendekati diam-diam, dan dia menatap Long Haoshen yang sedang sibuk. Mengenakan celemek putih bersih, dia sedang bekerja di dapur. Saat ini ia tampak seperti koki muda, tanpa kemegahannya sebagai kapten regu perburuan iblis. Tanpa disadari, pandangan Chai-er menjadi kabur. Merasa seolah-olah jantungnya ditusuk dengan kejam, dia merasakan tenggorokannya tercekik, dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia berada di tengah-tengah kesibukannya menyiapkan makanan, wajah Long Haoshen bergerak tiba-tiba, dan tangan kanannya terangkat lalu melepaskan kilatan cahaya keemasan yang bisa membuka pintu, dan berhadapan muka dengan Chai-er yang matanya berkabut karena air mata. Chai-er, ucap Long Haoshen terkejut melihatnya di sini. Haoshen, ucap Chai-er. Tiba-tiba Chai-er melemparkan tubuhnya ke arahnya, dan menangis dengan keras di dadanya. Tidak tahu alasan dia menangis, Long Haoshen segera menjatuhkan sayuran dan tetesan embun di tangannya. Pakaiannya kotor, dan dia hanya bisa mendorongnya dengan lemah dengan tangannya. Idiot, ada apa denganmu? Long Haoshen bertanya dengan suara luwes. Mendengar dia menyebutnya bodoh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi kehangatan. Di masa lalu, Chai-er suka memanggilnya seperti itu. Dia adalah idiot pribadinya. Chai-er tidak membalas itu.
Karena dia melompat ke arahnya dengan menangis, Long Hao Shen hanya tak berdaya meletakkan pisau sayur ke bawah, lalu kedua tangannya ditempatkan di belakangnya untuk membawanya dalam pelukannya. Tubuh Chai terlihat lembut seperti sebelumnya. Hanya ketika usianya bertambah, tubuhnya menjadi lebih nerisi dari sebelumnya. Merangkul gadis yang begitu lembut, Long Hao Shen hanya bisa merasakan kedamaian. Tetapi perasaan ini tidak sepenuhnya sama seperti sebelumnya. Meskipun dia akhirnya bisa memeluknya lagi, dia tahu bahwa Chai saat ini tidak sepenuhnya sembuh. Saat ini, dia hanya tergerak secara emosional, dan tidak dalam cinta yang mendalam seperti di masa lalu. Tapi ini masih terlihat bagus. Hao Shen, di dunia ini tidak ada pria yang baik seperti kamu. Chai mengangkat kepalanya, dan mengatakan kata-kata ini kepada Long Hao Shen. Long Hao Shen terkekeh pada kata-kata ini, hehehe. Itu sudah pasti. Jika aku tidak baik kepada kamu, kepada siapa aku akan menjadi baik? Selama kamu bisa menjadi lebih baik, aku sangat puas dengan itu. Jangan memaksakan diri untuk mengingat hal-hal di masa lalu. Jujur saja, aku benar-benar ketakutan saat itu. Sekarang, aku sebenarnya tidak mau melihat kamu memulihkan ingatan kamu, karena jika ingatanmu pulih, kamu pasti akan diingatkan tentang waktu yang menyakitkan itu, ucap Long Hao Shen. Chai dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku pasti akan mengingat semuanya, karena kamu ada di ingatanku. Aku benar-benar ingin mengingat tentang emosi yang aku miliki di masa lalu, ketika aku berada di sisimu. Mungkin justru karena gambaran menyakitkan inilah, aku ingin memahami perasaan yang kamu miliki terhadap aku, ucap Chai. Yang lain dari kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad, dengan sangat cepat merasakan perubahan baru-baru ini pada Chai. Dia menjadi terikat pada Long Hao Shen, dan kecuali untuk waktu tidur mereka, mereka berdua sepertinya terjebak bersama sepanjang hari. Long Hao Shen membuat makanannya, dan dia menemaninya untuk mencuci piring sesudahnya. Tidak ada yang mengganggu mereka, bahkan suara keras yang berasal dari perang di luar rumah, tampaknya disaring ke telinga mereka. Hari-hari ini hanya milik mereka. Sayangnya, hari yang naas datang dengan sangat cepat, dan segera menyela ketenangan mereka. Tepat pada hari ke-11 setelah kedatangan kelompok Long Hao Shen di Exorcist Mountain Pass, Zheng Yue sekali lagi muncul di depan mereka. Hao Shen, aku punya kabar baik. Aliansi telah memutuskan untuk menghadapi serangan itu dan menemuinya. Bersiaplah untuk bertempur dengan kekuatan penuh melawan pasukan iblis dalam perang suci ini, ucap Zheng Yue. Sambil memberi tahu mereka semua ini, mata Zheng Yue dipenuhi dengan niat pembunuh. Long Hao Shen menatap Zheng Yue dengan takjub. Kakek buyut, lalu bagaimana dengan aku? Tanya Long Hao Shen. Zheng Yue sedikit tersenyum di wajahnya dan menjawab. Jangankan kamu, bahkan aku tidak mengharapkan itu. Semua orang benar-benar menunjukkan dukungannya dengan suara bulat, dan tidak ada yang membantah putusan ini. Kamu telah secara resmi menjadi penerus kuil kesatria di masa depan, dan aliansi tidak akan menyisihkan biaya untuk melindungi kamu. Semua orang berpikiran sama, bahwa keberadaanmu akan menjadi ancaman yang mengerikan bagi para iblis. Ketika kekuatan kamu tumbuh, mereka akan menemui ajalnya. Adapun perang suci kita pada saat ini hanya berperan agar menunda untuk melihat hari itu. Jangan khawatir, semuanya menuju ke arah yang paling memungkinkan, dan kamu tidak perlu khawatir tentang pertempuran. Meskipun iblis mengambil inisiatif untuk memulai perang suci ini, keputusan mereka sangat tiba-tiba, dan jauh dari kata siap, suara terompet tanduk dari serangan balasan sedang menunggu untuk ditiup. Aliansi kuil telah mempersiapkan terlalu lama. Demon God Emperor memanglah kuat, tetapi menyerang aliansi kita tidak akan menjadi hal yang mudah baginya. Pemenang tidak dapat diprediksi, jawab Zheng Yue. Mendengar kata-kata Zheng Yue, para anggota kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad terlihat sangat santai. Meskipun Long Hao Shen tidak khawatir, bagaimana mungkin rekan-rekannya tidak khawatir untuknya? Keputusan aliansi tidak diragukan lagi sangat menginspirasi. Sekarang mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka dalam membantu aliansi berperang. Long Hao Shen tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya dan berkata, Kakek buyut, dalam hal ini, aku bersedia menyerahkan hidup aku kepada aliansi. Biarkan kawan-kawanku dan aku kembali ke wilayah iblis untuk membalas mereka. Bagian belakang mereka pasti kosong. Mereka pasti akan memiliki dewa iblis yang menjaganya.
Jika kita bisa menyingkirkan beberapa dari mereka, itu pasti akan menjadi penghalang yang baik untuk perang suci mereka, ucap Long Haoshen menyarankan. Zheng Yue segera menolak sarannya. Ini tidak boleh dilakukan, balas Zheng Yue. Kamu sekarang menjadi target perlindungan aliansi. Bagaimana mungkin kami bisa membiarkan kamu mengambil risiko untuk hidup kamu di wilayah iblis? Secara alami sudah ada orang lain untuk menangani musuh di bagian belakang, itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Setelah sampai pada keputusan ini, aliansi telah mengeluarkan misi wajib untuk tim kamu. Kamu harus menyelesaikan ini, dan setelah itu, kamu akan secara resmi diakui sebagai pasukan pemburu iblis kelas raja, ucap Zheng Yue. Hah, misi apa itu? Tanya Long Haoshen dengan sangat terkejut. Zheng Yue tersenyum licik dan menjawab. Misi ini tidak bisa digambarkan sebagai yang tersulit, tetapi juga tidak bisa disebut sebagai yang termudah. Kamu semua adalah elit dari kuil yang agung. Karena hubungan kamu dengan Haoshen, kamu juga mendapat persetujuan dari aliansi. Jadi aliansi telah memutuskan, bahwa selama periode waktu berikutnya, kamu akan mengejar pelatihan kamu untuk menjadi generasi baru yang berhasil dalam aliansi. Jadi kamu harus kembali ke markas kuil kamu masing-masing, dan mematuhi tugas dari kuil kamu masing-masing untuk dibimbing dan dilatih. Sampai kalian semua memenuhi syarat untuk lulus, ucap Zheng Yue. Apa? Semua orang berteriak kaget secara serentak. Misi wajib ini secara alami adalah hal yang baik untuk pertumbuhan individu mereka, tetapi ini juga berarti, bahwa tim mereka harus dibubarkan sementara. Tidak akan, kami tidak ingin berpisah. Lin Xin bereaksi dengan bersemangat. Zheng Yue menjadi galak. Apakah itu sesuatu yang mampu kamu hadapi? Kamu adalah bagian dari aliansi, dan sebagai pemburu iblis, mematuhi perintah dari atas adalah salah satu tugas kamu. Itulah konsensus bersama yang datang dari aliansi. Dapatkan dukungan dari setiap kuil, termasuk kuil milikku. Selama bertahun-tahun ini, kamu telah berkontribusi besar pada aliansi, tetapi kekuatan kamu masih jauh dari kata cukup. Sekarang kamu adalah sasaran langsung pihak iblis, membiarkan kamu melakukan misi, itu hanya akan berakhir dengan bencana. Jadi sekarang, yang paling kamu butuhkan adalah lingkungan yang stabil. Yang terpenting, Long Haoshen tidak bisa maju sebelum waktunya, dan sama sekali tidak bisa pergi menjalankan misi, ucap Zheng Yue. Long Haoshen merenung untuk waktu yang singkat sebelum mengisyaratkan rekan-rekannya untuk tenang, dan bertanya kepada Zheng Yue. Kakek buyut, lalu kapan kita bisa bersatu kembali sebagai sebuah tim? Tanya Long Haoshen. Zheng Yue menjawab sambil tertawa. Ini tidak akan sulit. Pertama, mereka harus mencapai setidaknya tingkat ke-7 secara individu, dan sebagai kapten mereka, kamu harus mencapai tingkat ke-8. Dan kamu harus lulus semua tes yang diberlakukan oleh berbagai kuil. Pada saat aliansi membutuhkan kamu, kamu dapat melakukan reformasi sebagai sebuah tim. Oh iya, kamu juga harus mendapatkan berbagai prestasi di kuil kamu sendiri. Sebagai contoh, Haoshen harus menjadi kesatria Yayasan Esensi Emas. Jadi bisa dikatakan, bahwa kamu harus membuktikan diri kepada aliansi. Ketika kamu memperoleh kemampuan untuk melindungi diri kamu sendiri, aliansi akan membiarkan kamu mereformasi tim kamu, dan kemudian melakukan misi, jawab Long Haoshen. Mendengar penjelasan Zheng Yue, semua orang menjadi tenang. Mereka semua mengerti, bahwa aliansi melakukan ini demi diri mereka sendiri. Tujuan pertama adalah untuk menghindari risiko, dan membiarkan mereka mengembangkan bakat mereka. Ini bukan hanya karena kepentingan pribadi mereka, tetapi lebih pentingnya lagi, itu karena pentingnya kemampuan Long Haoshen dan Hao Iwei yang bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis. Orang bisa mengatakan, bahwa karena aliansi telah mengambil keputusan untuk melindungi mereka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Melangkah sekali lagi ke medan perang, itu tidak akan mudah bagi mereka. Zheng Yue melanjutkan, kamu harus menjaga kerahasiaan secara penuh tentang kepulangan kamu ke sini. Semua yang sadar akan kepulangan kamu, mereka akan tetap tutup mulut untuk kamu. Tetapi karena intervensi kamu dalam Demon Pass Resisting Mountain Pass, sulit untuk mengatakan apakah iblis akan mendapat kabar tentang kedatangan kamu di sini atau tidak. Jadi, kamu harus berangkat secepat mungkin, dan kembali ke kuil kamu sendiri untuk mengejar pelatihan kamu secepat mungkin. Anak-anak, aliansi mengandalkan masa depan kamu.
Kami tahu bahwa setelah menyelesaikan misi bersama begitu lama, kamu semua memiliki keterikatan mendalam antara satu sama lain, dan juga tidak mau berpisah. Tapi hidupmu bukan hanya urusanmu sendiri, itu terkait dengan masa depan aliansi. Jadi, apapun yang terjadi, kamu tidak dapat meremehkan pentingnya misi ini. Untuk menyatukan kembali kelompok kamu sedini mungkin, kamu semua harus menghabiskan 200% upaya untuk meningkatkan kekuatan kamu. Bayangkan saja, jika suatu hari nanti kamu dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan Demon God Slayers, siapa yang dapat membatasi kekuatan kamu? Ucap Zheng Yue. Setelah mendengar ucapan Zheng Yue, Long Hao Shen mengangguk dalam diam. Kakek buyut, terima kasih. Kami juga harus berterima kasih kepada aliansi karena melindungi aku. Tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatanku. Hanya saja CR, ucap Long Hao Shen. Mencapai titik ini, wajah Long Hao Shen segera tampak kusam. Berbalik dan menyadari, bahwa CR juga menjadi pucat, dan mereka terdiam beberapa saat. Zheng Yue menghela nafas dan berkata, CR harus banyak belajar, tetapi juga akan membutuhkan waktu istirahat yang lama setelah mengalami kehilangan ingatan ini. Karena dia telah memulihkan beberapa ingatannya setelah kembali ke sini, tinggal di Exorcist Mountain Pass adalah pilihan terbaik baginya. Tenang saja, aku akan berbicara dengan orang tuanya, berharap mereka dapat membantunya sebaik mungkin. Dan mengingat bakat kamu, aku percaya bahwa kamu hanya perlu beberapa tahun untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh aliansi. Terlebih lagi, kuil assassin dan kuil kesatria tidak terlalu jauh. Setelah kamu memiliki beberapa prestasi dalam pelatihan kamu di sana, bukankah kamu akan memiliki kesempatan untuk melihat gadis ini lagi dengan rasa nyaman? Bahkan jika aliansi tidak setuju untuk meringankan tugas kamu, ketika kamu melewati usia 20 tahun, aku pasti akan secara pribadi mengirim CR ke kuil kamu untuk mengatur upacara pernikahan kamu, ucap Zheng Yue. Mendengar kata-kata ini, Long Hao Shen dan CR yang awalnya tampak pucat, mereka berudal langsung tersipu malu, dan saling memandang satu sama lain. CR tampak malu dan senang, dan Long Hao Shen memiliki sedikit perhatian yang ditambah dengan kegembiraannya. Tidak peduli apa, dia berharap CR untuk memulihkan ingatannya. Kalau tidak, dia akan selamanya merasa kekurangan sesuatu. Masalah terbesarnya adalah harus terpisah dari CR. 20 tahun, mereka harus menunggu setidaknya 2 tahun lagi. Ketika CR berusia 20 tahun, setidaknya 3 tahun akan berlalu. Long Hao Shen sangat tidak mau berpisah begitu lama. Zheng Yue menepuk pundak Long Hao Shen dan berkata, Nak, kamu harus mengerti, bahwa ini sudah menjadi hasil terbaik untukmu. Aliansi hanya bisa melakukan ini. Kamu harus segera pergi, dan jangan menunggu lagi. Aku akan memberikan kamu perlindungan kepada para ahli dari kuil assassin. Sebagai pengantin baru di masa depan, pemisahan ini hanya dapat membuat reuni kamu menjadi lebih baik. Tenang saja, aku akan merawat CR dengan baik, ucap Zheng Yue. Pam, Long Hao Shen berlutut di depan Zheng Yue dan berkata, Kakek buyut, aku yang bersalah. Itu karena aku tidak merawatnya dengan baik, sehingga dia akhirnya kehilangan ingatannya. Karena aku harus berpisah dengannya, aku hanya punya sedikit permintaan. Biarkan aku membuatkan makanan untuk teman-temanku dan dia sebelum kita berpisah, ucap Long Hao Shen. Setelah Long Hao Shen mengatakan itu, mata semua orang menjadi merah. CR adalah orang pertama yang melemparkan dirinya dalam pelukan Long Hao Shen. Hao Shen, aku, ucap CR. Kapten, bos, ucap teman-temannya. Zheng Yue mengangkat kepalanya, dan melihat ke atas untuk mencoba menghentikan air mata yang ingin jatuh dari matanya. Baiklah, aku memberimu waktu setengah hari lagi. Malam ini, kamu harus pergi. Aku akan mengatur orang-orangku, ucap Zheng Yue. Setelah ini, sosoknya melintas dan menghilang dari pandangan. Berpisah dari kehendak seseorang adalah hal yang sangat menyakitkan. Kelompok Long Hao Shen dihadapkan pada situasi seperti itu. Sejak mereka terbentuk sebagai Demon Hunter Squad kelas pertama, mereka mengalami terlalu banyak hal bersama. Semua orang bersama dalam situasi hidup atau mati, dan bertarung melawan iblis bersama. Emosi dan hubungan mereka satu sama lain sudah tidak sesederhana kawan atau teman. Mereka adalah kawan yang bisa mempercayakan punggungnya satu sama lain. Brother dan sister yang baik, dan sesama prajurit yang memiliki resolusi untuk mengorbankan hidup mereka sendiri untuk satu sama lain. Dan tiba-tiba saja bersambung.
Sekian dan terima kasih banyak.